Jadi fun fact waktu di hotel tuh kita mengalami hal-hal serem juga. Iya. Kayak kita digangguin setan dan segala macam. Kalau aku itu kayak kamar mandi tiba-tiba kebuka sendiri. Kayak stok kayak 11 kali, suara tok nggak berhenti 11 kali gitu. Nah, kalau Mika pengalaman horornya gimana di kamar hotel itu? Gue tidur, ranjang gue tuh goyang gitu kak. Iya, jadi kayak gitu. Jadi gue tidur, gue bangun, gue balas goyangannya. 3 hal yang sudah lo tonton secara visualnya yang ini tuh menurut kalian spesial dan keren banget supaya orang-orang semua harus nonton. Malah Pencabut Nyawa. Final battle. Final battle. Ending itu lumayan tensinya rapat banget. Oh, oke. Oh, Deva sama. Setuju. Sama. Kayak good job bro. I feel the same. ending. Lo boleh ajak semua orang di Indonesia di 10 negara untuk nonton film lo dan lo kasih tau betapa spesialnya. Mika bahasa Indonesia, Deva Ni bahasa hao ma. Vietnam. Vietnam ya, Vietnam. Nggak mau. Halo. Hola. Oh yang itu. Gue di sini. Oh, ini masternya. Oke. Selamat datang di Nempel Terus A barengan sama teman-teman dari Malam Pencabut Nyawa. Ada Deva, ada Mika. Jadi 1 tahun yang lalu Neters, tahu. tahun yang lalu gue sama Mika tepat ketemu di gedung ini. Oke. Di ruangan sebelah sini. Jadi tempat sekarang anak-anak akhwat pada kerja itu gue sama Mika ketemu pertama kali. Dia Nada ya. Ada. Di antara semua ruangan besar di kantor Volkatif ini, kenapa kalian berkumpul di dalam sana? Briefing. Kalau Mika, karena Mika kan pengisi acaranya waktu itu. Oke. Acara sebuah miras ya. Yang dimana aku harus ngepost waktu itu aku lagi umroh. Ini apa? Memang. Keren. Akhirnya aku di Ka'bah ya keren kepleset gitu. Astagfirullahaladzim. Nah terus waktu itu Mika pantomime atau Pantomime. Sebenarnya tuh gue disuruh sama Bio, Mik bantuin bikin acara dong di Vokatif. Dia ngomongnya gitu dong. Oh, oke, lu mau apa? Bikin acara apa? Lala. Oke, tiba-tiba Mik, lu mau kali ngisi pantomime kayak gitu. Terus Makanya lu langsung stand up? gue isi. Hah? stand up comedy. Gue gak lucu. Oh iya juga. Kasihan. Oh iya juga lagi. Kesannya kayak hina banget tuh. Gue gak pernah ketawa. Apa sih gerakan pantomim selain kayak Iya, itu paling ini common ya. iya sama kayak turun tangga. Nah, Mika waktu itu keren banget. nih. Ini cuplikan deh. Lagi. Oh, dia jago banget. Gue masukin mulut lo deh. Gue dikasih bunga orang biasa kenapa ya mati. Mana ada orang dikasih bunga mati. Ada kalau melati di atas kuburan lo nanti. Astagfirullahaladzim gitu lu tahu film horor lu. Iya dong. Oke, Kita mau Mika, main. Deva selamat datang. Terima Lihat kasih. deh, Deva mukanya sama cara dia ngomong sama suaranya kayak anak umur 7 tahun. Dan kalau dia ketawa, kata gua, Iklan shampoo Lifebuoy ya. Iya, bener. Dengan rambutnya yang Fun fact pernah. Waktu kecil. my god. Satu Kayaknya- keluarga gitu. Satu Keluarga lo. sama ibu Iya, bapak lo. Iya. Lucu banget. Lo waktu lagi Berarti keluarga cakep semua coy. Ya harusnya. Lah iya. Iya. Keluarga cakep semua lah. Ya maknya aja artis. Oke. Kita mau main. Yang permainannya itu adalah gue sama Will do. Julio. Betul. Kita dari tadi tabrakan terus deh. It's okay. Coba tarik napas dulu. Tabrakan. Jadi nama permainannya adalah Will Do Never Do. Jadi nanti gue dan Genus, gue bakal membacakan kayak statement-statement. Ya. Tugas lo berdua dalam hitungan ketiga lo tinggal angkat aja will do atau never do. Kayak gue bakal lakuin atau gue gak akan lakuin. Oke. Genus, mulai. Pertanyaan pertama. Jika diberi kesempatan untuk dibuka mata batinnya, apakah akan kalian lakukan? 1. Gak sabar ya. Tapi itu terlalu seram banget, menyeramkan banget Pasti gak sih? Never do. Enggak. Never do. Never Aku do. gak pernah Oh ya? untuk Berarti mau melihat yang enggak. oke, pertanyaan gue adalah seumur hidup lo berdua, kalian berdua tidak pernah melihat yang enggak ini bukan berarti konten dewasa ya. Yang enggak ini adalah makhluk tak kasat mata dari Mika. Yang enggak tadi. Iya, kalau nunjuk gue. sorry. Kalau gue nggak pernah, tapi kalau ngerasain kayak rep-repan, mimpi-mimpi buruk pernah gitu-gitu kayak berhubungan dengan gaib-gaib tuh pernah karena gue kan asli Dayak juga bang. Oh, Iya.
bercandanya. pisang. Enggak, gue gak bakal Ketika nyantet. disantai. Gitu, jadi kayak terus ada yang dibukain mata batin terus ditutup nggak ketutup, kan banyak kejadian yang Iya kayak benar gitu. itu banyak. Oh, nah, tapi kalau misalkan ditutup terus nggak ketutup, itu dukunnya tanggung jawab nggak? Nah itu kan kagak ada asuransi segala macam Iya, kan gitu. nggak ada Iya apa kan? tanda tangan Heeh. R&D. Hah, R&D? R&D. DNR. Oke, berarti kalian berdua penakut. Aku penakut banget, Kak. Kok berani syuting film Iya. horor? Ya justru itu tantangannya. Oh. Seriusan. Nah, Iya. tapi syuting Malam Cabut Nyawa ini setnya dan suasananya beneran sehoror itu nggak? Atau sebenarnya justru syuting film horor itu nggak serem karena banyak lampu? Bener. Kalau film Malam Mencabut Nyawa ini sebenarnya nggak serem karena kita setnya itu benar-benar baru, hutannya kita set sendiri, rumahnya kita build rumah sendiri gitu loh. oke. Jadi memang kita se well prepare itu. Berarti nggak kayak di tengah hutan ada rumah yang Untungnya- abandoned terus lo dipakai syuting gitu enggak ya? Untungnya nggak ada. Jadi kita memainkan imajinasi kita sendiri, itu yang Benar. jadi challenge sih. Bagus. Oh, Lanjut, bagus, Julia, bagus, pertanyaan bagus. kedua. Berikutnya, jika ada tawaran menjadi host acara horor, akan kalian terima atau tidak? Let's say dunia lain lah, kayak lo jadi Hari Panca atau lo sama Sarah Wijanto. Iya, Sarah Gitu. Wijayanto kayak gitu. gitu. Nah, 1, 2, 3. Mereka mau gak? Enggak. Lah, Dua-duanya nggak mau loh. Enggak lagi. sejauh ini mereka berdua takut ya. Sejauh ini mentalnya mental Enggak. tempe ya. Cemen banget. Jadi Tapi- fun fact, waktu di hotel tuh kita mengalami hal-hal serem juga. Iya. Kayak kita digangguin setan dan segala macam. Oh ya? Hotelnya deket dari lokasi syuting? Ya, Dekat-dekat. lumayan dekat. Lumayan, Di daerah Kalian sekamar? Kita Enggak. nggak sekamar. Beda. Jadi masing-masing emang sendiri, tapi masing-masing punya ceritanya yang berbeda-beda. Tapi Iya. horor. Mau banget diceritain. Mau Sekarang apa banget. nanti ya? Sekarang aja gak apa-apa kalau kepanjangan dia yang potong. Iya kan? Iya. Gak apa-apa biar nyambung. Let's go. Coba dari Lu, Deva. Deva, kamu. Deva. Kalau aku itu kayak kamar mandi tiba-tiba kebuka sendiri, kayak stok kayak 11 kali, suaranya tok nggak berhenti 11 kali gitu kayak 11 kali. Jadi ada mitosnya kalau toke 11 kali. 11 kali itu berapa Kalau kali? lebih dari 6 ganjil kali. katanya. Nah, lebih dari 6 kali Atau- berarti ada. sesuatu. Oh. Iya, Ada miske. Heeh. Pertanyaan gue toke itu bunyi ketika apa ya? Maksud gue ketika A, dia lapar, B, dia kenyang, Heeh. C, dia melihat hantu. Kayaknya emang dia bunyi aja gak sih Bunyi guys? aja. Bisa jadi, tapi 11 kali kayaknya dia Gak mungkin Kalau 11 kali 11 kan? kali sih Dia mabok kata tequila. gue. Kata gue teguk Enggak, ketok kayak enggak, gitu. ternyata toke kalau mabuk bacot. Atau tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris. Apakah kita semua toke? Orang mah kalau mabuk diem ya. Ini Iya. bacot. Oke, itu kan tadi Deva pengalaman horornya. Nah, kalau Mika pengalaman horornya gimana di kamar hotel itu? gue tidur. Ranjang gue tuh goyang gitu kak. Iya jadi Ih, kayak gitu. Jadi gue tidur, gue bangun, gue balas goyangannya. gua gak siap. Mika mukanya lempeng banget, gua gak siap. Enggak, pertanyaannya Mika digoyang hantu atau hantu digoyang Mika? Kata gue sih lo bikin artikel clickbait ya. Apa? Mika digoyang hantu. Iya. Dalam kurung apa hantu digoyang Mika? Anjay. Tapi ya itu gue juga kaget, gue kebangun kak gara-gara digoyangin gitu. Cuma ya gue anggap aja say hi dia lah untuk gue. Kan hotel mereka kali ya, mereka udah lama dari situ. Jadi Tapi lo gak lihat apa-apa? nggak lihat apa-apa tapi kerasa banget dan itu aneh. Oh. Terus sampai gempa juga Terus gak ada. setelah kita semua udah mengalami hal tersebut, yang aku namanya Budi Ros, Aha. dia tiba-tiba menemukan kayak buhul gitu. Buhul kan What naon? is buhul? Itu yang kayak tisu dililit gitu loh. Tau gak? Tahu nggak kayak santet yang Bawa bantalnya dia. Yang bener loh. Bawa dia Sumpah. nih lagi tidur, dia geser gini tuh tiba-tiba dibuka ada buhulnya. Itu hari terakhir syuting banget. Wait, gue tuh ini barusan mereka bilang iya suasana syuting Malam Coba Tawa gak serem sama sekali soalnya gini apa set, tapi ini mereka cerita serem banget nih. Mungkin itu karena semua terjadi di luar set gitu. Tapi pas Iya, lagi iya. syutingnya sih kayak Pas normal-normal syutingnya aja. kita have fun banget, bahkan waktu di hotelnya malah karena mungkin tanah Jawa lah ya. Oh. Daerah mana? Daerah mana? Yogyakarta. Jogja. Kita full syuting di Jogja. Gen. Tapi Jogja kan memang tanahnya maksud gue ini keramat banget ya. Horor tidak horor, Jogja itu tanahnya keramat dan banyak sekali tempat-tempat yang emang disucikan gitu di Iya, Jogja. Iya. Serem juga ya. Serem-serem. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Takut gue. Yaitu jika di depanmu ada orang kesurupan.
apakah akan kalian bantu atau kalian viralkan? 1, 2, Apa akan kalian bantu? 3. Bantu gak kasihan tau. Bantu juga. Oke, ceritanya gue akan kesurupan ya. Ya udah, Gak usah kayaknya deh. Kayaknya gak usah deh. Ceritanya gue mana lo kesurupan? Coba. Nggak apa-apa, udah siap-siap. Kesurupan. Ayo. Kesurupan pakai mic. Pakai mic. Kalau dulu topinya agak miring biar ada kesurupan ya. Oh, Joshua. Karena gue kesurupan ya. Ya. Kita membantu, kita Serius ya, membantu kita ya. serius ya. Oke. Kita kayak oke, coba. Coba kesurupan. Belum. Takut. Kenapa lo takut ya? Jadi kesimpulannya orang kesurupan kelitikin aja. Bisa jadi. Gue perhatiin Sinka ini demen bergoyang. Tadi hantu di ranjang pun digoyang olehnya orang kesurupan dikelitikin olehnya. Tapi emang lu berdua percaya ke orang kesurupan? Gue percaya, percaya. karena kakak gue pernah kesurupan depan gue. Wah, kakaknya dia ekstrim kesurupannya. Oh ya, sampai terbang gak? Hah? Karena aku sampai terbang. Lu yang kesurupan. Bukan aku. Oh. Kamu yang Tante. terbang? Oh, Dengar cerita gitu. Sampai kayak naik gitu. Iya gitu, kayak naik gitu. Anjir. Ini lagi syuting apa? Enggak, lagi di rumah. Wanda Vision kah? Lagi di rumah. Terbang loh. Lagi di rumah terus diceritain kan aku lagi main bola waktu itu kan di luar gitu. Terus tiba-tiba diceritain tante kesurupan gitu-gitu. Terbang katanya. Dan kamu tidak menolong sama sekali. Aku masih SD ya, jadi Gak kayak usah. Pasti dijauhkan dia. Tapi dia udah gede. Tadi gue kesurupan gak ditolong juga. iya. Tetap gak ngapa-ngapain. Gak sadar dia kayak. Ya jadi guys, ada orang kesurupan agak cabi. Cuma gak pernah lihat orang kesurupan secara langsung. gua pernah cuma kayak Menurut lo itu gak real? masih takut cuma kayak acting lo ya. Berusaha positive thinking. Nggak tahu, masih Enggak. ada gitunya. Gue bisa ngasih tau lo itu acting apa enggak. Yang kesurupan itu teman lo atau keluarga lo? Orang ada orang. Kadang juga gue lihat di sosial media kayak ini kesurupan. Enggak deh, itu caper deh kayak. Ada gitu yang gitu. kesurupan Kalau ngeliat di masal. HP sih emang pasti lumayan kayak nggak ada gitu loh. Tapi kalau asli sih dari cerita dan pengalaman lo sih gue Oh, percaya. kalau yang cerita pengalaman gue itu memang legit kesurupan karena suster gue juga pernah namanya aja Suster Komang. Dia orang Bali. Nah, tentu secara genetik matanya besar karena menari Bali kan. Bener-bener. Waktu di kesurupan matanya tuh serem banget apa segala macem. Nah, meanwhile waktu gue kuliah ada juga temen gue kesurupan bohongan. Jadi gue tuh Perbedaannya lo tahu bedanya. iya, kalau kesurupan beneran pada saat itu sih yang si suster sama kakak gue tuh biasa suaranya mereka tuh berubah. Jadi cuman bukan yang kayak berubah banget yang cewek tiba-tiba jadi cowok, cuman suaranya itu berubah banget aja gitu. Gitu. Nah, kalau waktu itu temen gue emang udah di public enemy, di pura-pura kesurupan kan Tinggalin aja saatnya kata untuk gue. kita guyur, kita tendang. Enggak, ini gue gak bohong karena emang orangnya tuh problematik dan drama. Jadi kayak pas dia kesurupan Perlu ya kayak, sekali digituin di hidupnya ya. perlu sih. Oke, berarti mereka baik hati ya, Baik hati. penolong. Pertanyaan berikutnya. Jika ada penampakan hantu di depan mata lo, akan lo dekati atau lo jauhi? Kok ada aja dia pertanyaannya. 1, 2, 3. Never do. Never ya. Never dijauhi. do. Terus kenapa pertanyaan gue kalau di film-film horor ketika ada pintu kebuka atau ada kayak set gitu Disamperin. lo semua samperin. Disamperin. Kenapa? Karena kalau nggak filmnya habis. Langsung kayak Kalau dia cuek udah tinggalin kamera. udah balik dari rumah itu pulang bye. Filmnya cuma 12 menit. Atau kayak mereka baru datang, terus ada kayak pintu ketutup. Mereka semua kayak Lari kabur. the end. Kata gue sih judul filmnya Loser. Tapi banyak cerita juga kalau misalkan kalau emang ditakut-takutin sama setan mesti nyamperin biar setan juga takut gitu katanya. Soalnya gini, kalian tau gak kalau ternyata katanya makhluk halus itu biasanya sama, ini makhluk halus ya, kita gak ngomongin jin. Makhluk halus itu biasanya mereka tuh sama sekali tidak ada intention untuk menampakkan diri. Nah, ketika mereka kelihatan sama manusia itu mereka juga lagi apes berarti. Gitu. Satu lagi apes atau kayak dia energinya sebesar itu makanya dia bisa menampakkan dirinya. Karena untuk menampakkan dirinya itu juga menguras energi yang luar biasa besar. Iya. Lu pernah Kak lihat penampakan gitu? Kok jadi kita yang di interview? Iya ya. Kepo aja. Tapi gue pernah dia slightly. Gue pernah slightly. gue nggak lihat tapi ada orang lihat dia di sebelah gue.
Oh iya. Iya. Itu serem tuh. Una, Genus. cerita Una. Ceritain. Masa sih? Una au berenata bineta. Lanjut. Serius banget nih Gen Z berdua. Iya. Dikasih lagu Una au. Relate. Gokil kayak lagi di zoo. Bener-bener ya lo berdua dipancing dikit. Waduh. Ceritain Genus. 21 tuh udah boleh masuk zoo ya? Boleh lah. Oke, jadi waktu itu gue pernah di suatu hari. Gue main ke rumah temen gue lagi maghrib. Terus gue mau masuk ke rumahnya, buka pagar, ngetok pintu tapi belum dibukain. Terus habis itu gue di depan pintu ketok-ketok, Una, jangan dilanjutin please. Mau banget. Jangan Oke lanjut. banget please. Dia siap-siap tangannya. Please ya, terus sampai aku selesai ya. Oke terus. Nah abis itu pas gue ngetok Una, terus ada suara cewek nangis kenceng banget di kuping gue kayak gitu. Terus gue panik dong, gue kayak dak, Una, makin kenceng gitu suara nangisnya. Terus akhirnya dia bukain pintu, brak, terus kayak kenapa? Kayak iya tadi ada orang nangis, kayak bla bla bla. Udah lompat 2 minggu, sorry gue cepetin. Gue pulang bimbel, waktu itu gue lagi sekolah 3 SMA. Gue pulang bimbel, gue dijemput supir gue masuk mobil. Terus tiba-tiba supir gue nanya kayak, kita ke Pancoran mbak? Terus gue kayak, enggak, pulang aja ke rumah. Loh itu mbak Una gak dianterin pulang? Padahal gue sendirian. Terus supir gue langsung kayak, dia langsung kayak ngeliat ke spion, langsung kayak nyari-nyari. Terus dia kayak nyetir, terus gue cuma gini doang di pojok karena gue takut banget. Terus akhirnya gue bertanya kayak, emang kenapa pak? Kenapa bapak mikir saya sama Una? Iya soalnya tadi pas Mbak Genus masuk mobil, ada Mbak Una juga masuk mobil, tapi ya dia duduk aja di sebelah Mbak, diem doang nunduk. Thank Itu you. di rumah Una ya? Mobil. Oh di mobil Una. Di mobil gua. Iya itu 2 minggu setelah Iya, rumah Una. 2 minggu setelah gue dari rumah Una. Tapi katanya kalau di rumah sendiri itu setannya juga bentuknya sama kayak kita. Oh memang itu jin. Jangan. Jangan loh, masa ini pertama ini bukan rumah Genus. Paling enggak kalau misalkan ada setan paling mirip bosnya Aquat. Masa kayak aku mirip sama hostnya. Hostnya aja seminggu sekali kesini. Lupa dia lagi ngopi nih, kalau kayak Mission Impossible belum komplit udah pulang. Atau kayak misalkan mau ngopi muka lo di tengah-tengah lupa terus mirip muka bosnya Aquat tetap dari bawah bibir. Oke, lanjut Julio. berikutnya. Horornya udah, sekarang kita ke deep talk question. Asik. Ini kali gue. Boleh. Jadi Mika, Yes. Deva, dan Una tetap. Tadi lo jogetin. Begitu diceritain takut lo sama Una. Gue takut tadi besok ada lagu Una. Oke, pertanyaannya adalah jika ada kesempatan untuk dapat uang 1 miliar, tapi kalian harus mengganti dengan masa muda kalian. Misalkan gini, Mika sama Deva aku kasih uang 1 M, tapi 5 menit lagi kamu kan menjadi orang umur 40 tahun. Tapi lo punya 1 M gitu. Apa-apa. Mau atau enggak? 1, 2, 3. Enggak. Oh udah dilupain kartunya. Lupa punya alat. Lucu nih, akhirnya beda. Will do. Ah. Oke, apa yang membuat Deva mau menukar masa muda dengan uang 1 miliar? Karena aku merasakan sudah kehilangan masa muda aku. Oh, Jadi, kenapa? maksudnya aku udah kerja sudah dari kecil sama mama segala macam gitu. Jadi akhirnya kalau dapat 1 M kenapa enggak gitu. Tapi maksudnya itu ya beda-beda sih. Cuman Iya. Kan lu 3 kali. Pokoknya kayak 1 M. Mau. Parah. Padahal dia kerja kekumpul juga 1 M sebenarnya. Insya Nah itu kan gue Allah. tadi mau bilang 3 kali nyanyi juga kekumpul. Amin. amin ya Allah. Amin dong. Tapi maksudnya kan ya udahlah gitu. Pengen jawab aja gitu. Dia pengen cepat, dia pengen duit cepet nih masalahnya guys. Kayak Mika Gue kalah udah- judi online ya. Kayaknya lo harus bayar utang, gue butuh banget gitu. Apa lama-lama coba dibayar pakai followers? Beda kayak Deva, Mika, kita budget terbatas. Kita beli followers ya. Cuma 16-in kok filmnya. Dan lo tidak rela. Enggak lah masih kayak gue sekarang 25, umur berapa masih ada 15 tahun atau 20 tahun lagi. Itu kan waktu lu bayangin aja seseru apa hidup itu 20 tahun tuh. Seseru apa ketemu siapa lagi lu di 20 tahun. Gila gak sih kayak pendek Lo bos aku lagi ke ATM lo sekarang ngambil 1 M. itu kayak karena gue juga dari tongkrongan kan Kak. Iya, Jadi kayak nongkrong terus ketemu orang baru, ngelihat mama papa tambah tua, ngelihat nanti apa
teman-teman udah nikah juga gitu. Itu penting gak sih kayak gitu? Hei. Penting banget. Meanwhile gue ngeliat ekspresi menyesalnya Deva. Kayak oh my god demi 1M gue melewatkan orang tua gue bertumbuh. Iya. Tidak. Bener-bener definisi gak mikir sih barusan. But it's okay. Gak apa-apa. Life must go on guys. Pertanyaan terakhir. Jika lo ada kesempatan untuk stay di sebuah mimpi, apakah lo akan stay? Kira-kira mimpi lo seperti apa yang bikin lo ingin stay? Iya. Misalkan mimpi indah. Karena betul. Karena kan gini, kadang-kadang ada mimpi saking itu sesuai dengan keinginan lo banget, sampai pas lo bangun tuh lo kayak Sedih. ya Allah. Gue bisa, ini gue relate banget. Janus mainkan. Ini sederhana banget. Jadi dulu gue pengen banget iPhone-nya masih iPhone 6. Oke. Gue udah ngumpulin duit, gue mau beli. Terus gue literally besoknya tuh gue mau beli HP-nya. Terus malamnya gue udah kebawa mimpi, gue udah beli HP-nya, gue udah pegang, pas bangun gue sedih banget. Padahal gue bisa tinggal beli abis itu. Tapi pas bangun tuh gue sedih banget karena itu udah di tangan gue. Gue mengerti itu. Persis kayak begitu. Misalkan lo mimpi seperti itu. Ini kurang spesial ya kayaknya ya. Iya. Ya sama aja kayak Deva tadi. Masalah uang 1M. Yuk silakan dia pegang kertasnya. Stay di mimpi. 1, 2, 3. Pengen sih stay di mimpi. Will do. Oh wow. Aku juga mau lah. Will do. Tapi penasaran sama Mika. Apakah lo tidak ingin kembali ke dunia nyata? Ya kan nggak tahu kalau dunia mimpi gue tuh dunia nyata juga nggak sih, beda ya? Gue setuju Iya ketika gak sih? dia udah stay di Masa dunia mimpi itu bingung akan nih. menjadi dunia nyata nyata dia. gue juga nggak? Iya tapi bener bisa jadi. Iya nggak sih? Kayak Kan gue nyangkut pernah di dunia mimpi. Di dunia nyata ya? Kan gak sadar Iya kita kalau itu kan mimpi. nyangkut. Oke, mimpi macam apa yang akan membuat kalian Oh stay? gue pernah mimpi kayak raya Kak. Gue bisa beli apa aja di dunia gitu. Amin. Pengen banget. Amin. Gila. pengen Stay banget. di situ. Pengen kayak enak kan. Iya gak sih kayak. Gue mau ikut ke mimpi dia. Iya. Minta Terus duit kayak sama Mika. bagi-bagi nebar uang gitu gue ke orang-orang. Keren. Nebar gitu. Sedekah secara flexing ya. Iya. Hebat juga nih orang. Anjir gue bilang nih enak banget nih hidup kayak gini. Orang tua gue udah Sudah. enak. Iya. Jadi gue tinggal. This is my life. Gitu. Oh dan itu bikin lo stay. Iya. Oke. Uang. Nah, Uang. coba. Deva nih, si mikir nih keren nih. Mimpi yang membuat Deva pengen stay. Aku pernah mimpi di mana aku bisa manggung di setiap hari ya. Hmm. Menurut aku kalau kayak aku kan suka banget musik kan, karena nyanyi segala macam tuh my passion bro gitu ya. Asik kelas. What's your passion, bro? Iya lah What's your passion. passion? Tadi dia 1M bisa nge-skip. Tapi bingung ya. Oke, Tapi terus. maksudnya itu maksudnya hal yang menarik karena aku suka banget buat nyenengin orang gitu-gitu loh. Kayak dengan nyanyi bisa keliling-keliling kota ngeliat orang senyum sambil ngerangkul temen-temennya atau pacarnya gitu tuh sambil nyanyi bareng tuh suka banget gitu. Terus kayak keren gitu. Oh. Itu sebuah kepuasan buat dia. Iya benar. Tapi gue mau mengganti mimpi gue. Waktu itu intinya gue lo harus tenang. Ini kan mimpi yang dimana gue mau hidup di dalam situ kan. Oke, iya. Gue pernah nonton film, gue lupa film apa. Tapi intinya gue jatuh cinta banget sama pemeran cowoknya. Ya udah terus gue mimpi, terus ya udah gue ternyata si cowok itu jadi pasangan gue. Stacy. Indah banget sih. Kata gue sih stay. Kata gue juga, bye Mas Endo in real life. Mas Endo suami dia by the way. Gue tinggal buat karakter fiksi. Ya nampaknya memang ini bisa kita lihat ya Neters kalau memang mereka bertiga kehidupannya tuh pahit. Jadi mereka lebih memilih dunia mimpi. Apa? Julio, di mimpi gak ada orang pajak loh. Oh my god. Oh my god. Tapi please nggak juga ada orang bea cukai. Gak mau banget Betul. lah gue. Betul. Gue pernah mimpi inget ini nih Pak. Gue pernah mimpi gue berkuda sama Anne Hathaway. Terus gue awalnya gue kayak, hah ini Anne Hathaway apa Nabila Syakib ya gitu karena Nabila Syakib. karena iya menurut gue mereka mirip. Lo tau Nabila Syakib kan? Tahu. Mirip kan? Mirip Ali Syakib. Nah itu benar karena itu kan itu saudaranya. Bisa-bisanya. Semua harus tenang. Semua harus tenang. Iya, tapi ya long story short ya itu gue berkuda sama Anne Hathaway. Tapi gue gak pengen stand by di mimpi itu sih. Maksudnya gue gak pengen
Stay. Ya soalnya cuma berkuda sama Anne Hathaway. Abis itu kalau udah capek lo pulang, dia pulang. Iya, bisa jadi gue penjaga peternakan, Bisa jadi. dia perempuan kaya yang lagi bosan sama suaminya. Kenapa harus tambahin bumbu bosan sama suaminya? Biar jadi film kalau kata mereka. Biar jadi gosip ya. Nah, itu dia. Tepuk tangan dulu untuk Deva dan Mika. Yeay. Seru Will banget, do and never do. By the way, cerita dong tentang film kalian karena sebenarnya tanpa gue sadari Ganus, jadi film Malam Pencabut Nyawa ini gue tunggu-tunggu banget. Karena dulu waktu gue di Salihara, itu gue sekelas sama Karati namanya. Karati itu penulis Gadis Kretek. Gadis Kretek. Jadi Karati di kelas gue Salihara itu ada 3 orang base. Nah terus mereka tuh bilang kalau nggak salah puasa kemarin mereka bilang kayak iya akhirnya base kan terkenal dengan ini yang bagus banget ya. Maksud gue karya-karya mereka intinya adalah semua pemain itu pengen banget main sama base gitu. Terus anak-anak base bilang iya guys nonton ya karena base mau ngeluarin film horor. Terus kita kayak gitu iya. Jadi gue penasaran sebenarnya Malam Pencabut Nyawa ini akan seperti apa yang membuat nyawa base-nya tuh ada dalam situ gitu. Coba boleh diceritakan. Beban kan lo berdua. Untuk orang-orang base boleh next ini di casting ya. Kayaknya udah betul. ngebaik-baikin banget soalnya. Jadi hantunya juga gak apa-apa deh kan. Ya, jadi yang bikin mungkin lebih beda dari film-film yang udah pernah ada horor di Indonesia. Di sini tuh kita benar-benar memainkan banget di mana alam mimpi dan alam dunia nyata. Yang bikin keren tuh di mana transisi-transisi yang nanti bakal ditampilin di sinemanya, di visualnya itu antara alam mimpi sama dunia nyata tuh benar-benar kerasa banget. Jadi ceritanya, nih aku mungkin ini sinopsisnya dulu ya. Boleh. Jadi tentang remaja yang bernama Raspati yang aku mainin, dia itu orang insomnia. Dia insomnia karena orang tuanya udah meninggal secara tragis. Jadi setelah orang tuanya meninggal itu dia insomnia. Jadi malam-malamnya itu menjadi berubah jadi serem gitu loh. Dia jadi kayak mimpi buruk. Terus juga melihat sosok misterius yang selalu membunuh orang-orang. Turns out tiba-tiba orang-orang yang bunuh di dalam mimpi itu menjadi kenyataan. Ternyata dia beneran ngeliat orang mati di alam nyata sama di Orang dunia yang mimpi. sama Orang yang sama yang dimimpiin. dibunuh gitu. Tapi yang ngebunuh sama juga. Sama. Wah ini kayak udah nonton filmnya ini. Maksudnya ini kayak udah menceritakan semua film ya? Enggak bukan? Enggak, bukan. Oh belum. Nah kalau pasti. Mika sendiri di film itu di Malam Pencabut Nyawa karakternya Mika sebagai apa? Gue sebagai sahabatnya Respati, sahabat dia dari kecil, yang ngebantu nanti untuk menyelesaikan masalah karena aku tuh punya cita-cita jadi detektif. Gitu. Terus karena memiliki kemampuan itu, jadi aku yang mencari korelasi. Ini kenapa ya mimpimu? Kenapa ya Re mimpimu? Kenapa ya insomniamu ya Re? Jadi aku cari terus korelasinya sampai kita ketemu masalahnya apa. Jadi ya nyari informasi si Tirta ya nyikat-nyikatin nanti si Respati. Karena aku tuh sampai pertengahan filmnya itu masih belum tahu ini gue kenapa sih. Ini kemampuan apa nih yang gue milikin. Gue bisa ngeliat. Sampai akhirnya tiba-tiba namanya Wulan datang dari Jakarta ke Yogyakarta untuk sekolah bareng sama kita. Murid baru lah yang diperanin sama Keisha Lefronka. Dia itu ternyata indigo gitu. Dia bisa melihat apa yang aku lihat tanpa dia bisa apalah. Cuma ngeliat mata itu kayak dia kayak kayak gitu. Jadi dia kan jadi tugasnya Wulan tuh akan memvalidasi bahwa apa yang Respati bingungkan ini tuh sebenarnya ini beneran loh kayak lu tuh punya sesuatu gitu. Yes. Menarik. Sampai akhirnya kita jadi perang sama setan. Perangnya. Perang Perang sama setan. Menarik tau Kak, ini gue yakin kalau lu nonton ini mata lu dimanjakan dengan visual-visual yang berbeda. Betul. Karena dari sutradara kita masih Darta Tata. Oke. Kita punya DOP-nya Mas Bagus Tresna yang di Mencuri Raden Saleh. Kita punya art directornya Mbah itu ada di 13 Bom di Jakarta dan segala macam halnya. Terus kita bicara soal mimpi. Mimpi itu luas banget kan. Iya benar. Jadi Mimpi itu luas banget loh. Jadi Mas Tato benar-benar ngebebasin setnya, shotnya semuanya dengan benar-benar well prepared banget. Itu bakal jadi. Gue kebayang sih kayak ibaratnya pasti kan shot mimpi sama shot dunia nyata itu bakal beda banget tone-nya dan segala macam. Belum lagi nanti kayak mereka ketemu lah kayak flip-flipnya. Pasti memanjakan mata sekali. Memanjakan, saking memanjakannya kita tayang di 10 negara. Nice guys. US, Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, dan teman-teman Asia lainnya juga. Tepuk tangan dong buat Malam Pencabut Nyawa. Wow. Nah, terus pertanyaanku berikutnya adalah persiapan film ini sendiri itu berapa lama deh?
Dan kalian berdua di cast-nya gimana? Apakah dari awal emang udah kayak ini sahabatan atau sempet kayak tuker-tuker peran dulu? Mau mulai dari casting? Boleh, mulai dari casting. Dari casting itu kita mulai Juni, Dev. Ya. Juni. 2023. 2023. 2023. Iya. Oh, Iya, wow. benar. Ya 2023 kita Oke. casting Juni 2023. Jadi kita dikabarin casting terus dikumpulin lah di tempat casting itu. Jadi bukan cuma kayak yang datang tuh Devano, Mika dengan perannya, Devano dan perannya, Kesha dan perannya, enggak. Ada kandidat-kandidat lain. Banyak Banyak banget. 5 per 5. kan ya Iya, 5 Peran. per peran ada 5 orang gitu. Wow, so Dan- cool guys. Kita kayak ngantri gitu, enggak maksudnya enggak satu enggak barengan dan ditonton juga sama mereka. Serunya. Jadi kayak misalkan gini, Tegang banget eh, pasti. coba kamu jadi Respati gitu. Oke, sekarang kamu kayak dia ya gitu. Sekarang kamu ya kayak dia. Itu pressure banget. Dan ditontonin Lumayan, gitu. Lumayan. Wah, Tonton gila, sama semua pressure. orang-orang base-nya. Terus dikasih skripnya itu pas nyampe Sama. apa dari Hamid 1? Oh, dari Hamin Hamin 1. satu. Oh, itu benar, itu benar, itu Udah benar. dari Oke, Hamid oke, 1. oke. Dan kita juga ngelihat keseriusan dari Best kayak Kak Julio tadi nanya apa nyawanya. Serius. Best tuh sangat serius dengan produksi ini. Bisa dibilang ini produksi ambisius dari Best dan Masih dan Tata. Kemudian ini juga produksi yang kita bisa bilang mahal. Aku pede banget bilang itu karena aku udah nonton Kak. Oke, kamu Itu- puas nggak? Puas. Puas. Oke, terus? Puas. Terus ya itu tadi banyak teknis-teknis di dalam film ini yang aku belum lihat aja sih di Film film-film lain. Wow, jadi nggak sabar. Kalian tahu Iya ini loh. nggak film ini nggak apa? Inception ya apa? Tahu. Itu ada ruangan berputar juga di sini. Ada di situ. Ruangan yang berputar Kayak gitu. tiba-tiba dia Seru muter gitu. banget. Jadi aku dan setannya ada di trailer juga kalau nggak salah. Itu aku muter gitu. Berantemnya dimuter gitu. itu Action. Pas set syutingnya itu beneran muter nggak? Bener-bener. Beneran. seru Jadi di set untuk kita mereka artnya yang Mbah itu mereka bikin rumah gitu ya Dev. Rumah berputar kayak bener-bener kayak wahana tau gak? Itu ya walaupun keren banget tapi susah banget untuk di take. Pasti. Itu ya pasti, karena Pastilah. kalaupun misalkan pemainnya udah bagus, tentu kamera juga harus mengikuti dong dengan Benar. skill yang sama. Kadang-kadang Iya, kan soalnya yang terjadi aktornya bagus, kameramennya kewalahan atau mungkin kayak DOP-nya bagus tapi aktornya kewalahan. Tapi ya ketika itu semua artnya, aktornya dan tim kameranya bagus, harusnya itu menjadi sebuah Betul. karya yang luar biasa ya. Dan kita nggak bisa kayak take lebih dari 3 kali karena itu kan muter. Kalau nggak mual banget, enek banget. Mimisan dia. Oh Misalnya, ya karena kebentur sama setannya kayak kesikut. Ya kecil Waduh. setan. Karena kan dia Masih muter lucu kan. ya. Jadi kita mesti mengikuti kayak hamster gitu. Oh. Kalau nggak jatuh ke bawah gitu, gitu. Terus kayak kata setan, "Loh, aku menang tah." Di entah. Kata setan, "Lah, kayaknya di skrip kok gue menang?" Tanggal berapa tayangnya? Tanggal 22 Mei. Harus udah tayang sih. Oh, harus ada tayang. Harusnya 22 tayang. Mei. Oh, 22 iya, Mei. iya. Kalau ditayang, Di Ya. momen ini Yes. tayang 22 ya? 22. Oke, belum tayang berarti harusnya itu udah tayang. Gimana ini? Aduh, agak pusing ya. Ya, welcome to rumah berputar. Nah, tapi yang paling lucu lagi Genos kan tadi Mika tuh bilang dia umur 25. Deva umur 21. Iya. Kalian di set bagaimana? Apakah kalian emang jadi kayak ini gak sih ada kayak Mika jadi pembimbingnya Deva gitu sih, jadi kayak lebih ke kakak gitu, atau emang kalian berdua bro aja atau emang cok-cokan aja di set atau jarang ketemu selain Enggak, jadi ceritanya sebelum sebelum casting segala macam, sebelum kepilih kita tuh udah temen nongkrong. Oh. Udah deket, udah teman main mini soccer. Dan yang casting pun juga teman-teman kita. Iya. Jadi kayak oh my god. Jadi kayak oh, kenal. no. Artis ya. Bener artis. Gitu pengen join. Belum. Gitu, Belum jadi- belum jadi artis Mas. Jadi kalau di set tuh udah yang kayak udah ceng-cengan, udah yang kayak Santai teman banget. tongkrongan banget, iya. Tapi itu malah menjadi sisi positif apa negatif? Maksudnya kan ketika lo syuting, ya lo harus dengan peran lo. Harus serius gitu. Harus maksudnya. serius, Iya. tapi Iya, iya. ketika lo tektokannya sama temen lo sendiri, nah itu malah jadi kekurangan apa? Awalnya gue nilai pikir plus? positif, ternyata negatif. Susah ya? Seriusan. Susah banget. Itu Seriusan. banyak banget. Apalagi kita kan dialeknya dialek Jawa. Iya. Kita ngomong bahasa Jogja dan kita belum pernah common sama sekali itu soal perbahasan Jogja dan segala macamnya Oke. kan. Jadi kita belajar pertama kalinya di sini. Ya segala macam belibet Belibet gitu kan. dan saking deketnya tuh jadi kalau misalnya adegan serius bertiga nih, aku Keisha sama Devano misalnya, kayak aku ngomong,
Neono apa-apa rasa nggawa jeneng koyo 2 di situ dah. Iya. Sebelum dia udah ngomong karena kita tahu kan lainnya apa nih. Itu sebelum dia ngomong udah kayak gitu jadi kan Susah. dari kayak neono opo-opo jadi neopo ono-ono. Ya gue juga ketawa sih kalau kayak gitu. Neopo no. suka gitu. Untuk persiapan ini berapa lama malam pencabut nyawa ini? Seminggu. Seminggu sampai seminggu. Tunggu, ini seminggu maksudnya? Tunggu. Maksudnya readingnya Kayaknya seminggu. pertanyaan lo juga Apa dulu nih, reading atau persiapan whole production? Yang seminggu itu apa? Reading sama fighting. Itu juga cepet banget Genus. iya cepet loh. Seminggunya dialek Jawa, bahasa Jawa dan dialog percobaan scene. Ya. Kalian berdua ada yang orang Jawa? Enggak ada. Kamu Dia. Sunda ya Mika? Aku enggak, aku Kalimantan Tengah. Loh, kok kayak Sunda Dia dari tadi Sunda banget ngomongnya? dari Enggak. tadi ngomongnya. Apa karena kelamaan di lokasi? Enggak. Lokasi di Jogja? Lokasi yang mana? Mana di Sundanya? Enggak. Apa? Palangkaraya, Dayak aku. Oh iya tadi dia bilang. Iya. Tapi Aku lu Dayak. Sunda banget lagi ngomongnya gue sampai bingung. Tapi Mika tadi ngomongnya Sunda banget. Sunda ya. Iya benar. Kayak Rizky Febian ya cuek. Cuek. Kan ada aku cuek. Enggak dong, harusnya kalau Sunda cuek. Cuek. Mana ada aku cuek. Kan ada aku cuek. Sesusah itu nggak belajar bahasa Jawa? Susah lagi. Susah sih pasti. Konsistensinya sih lumayan susah. Iya. Terus yang bikin pressure ketika memang ternyata teman-teman yang lain selain kita juga orang Jogja semuanya. Jadi kita Iya. dan kru-krunya semuanya sutradaranya pun orang Jogja. Jadi kayak Berarti mereka bisa validasi apakah Bisa. itu real apa enggak. ada pressure-nya tapi dia juga natural. untungnya membantu. Hmm. gitu. Oh, oke. Ternyata belajar bahasa Jawa seminggu udah bisa ya? Itu Ya. lumayan cepet loh. Men. Hmm. Dibantu banyak orang. Iya tapi kan Dibantu. maksudnya along the way kan mereka juga pasti sambil belajar terus. Iya, bener. Jadi Ya kalau- iyalah sampai dibantu. syuting. Ada gak ya Dibantu. PH yang kayak lu belajar bahasa Jogja, pakai aja Duolingo lah. Tapi kita ada metodenya juga Kak. Kayak gua sudah ganti podcast gua tuh dengerin podcast bahasa Jawa semua. Playlist ganti semua. Playlist tuh, Nika, Spotify gue tuh Jawa semua. Jadi setiap hari gue dengarnya NDX apa kayak gitu-gitu. Dengarnya apa pokoknya Jawa-Jawa, koplo-koplo Jawa. Walaupun gue nggak ngerti, setidaknya dialeknya gue menguasai. Make itu, sense banget. Itu berapa lama Mik kayak gitu? Dari Seminggu itu? enggak, karena gue tahu waktu reading kan udah dikasih tahu bakal Jawaan. Jadi udah mulai tuh waktu reading, waktu casting. Nah jarak waktu casting ke reading itu lumayan lama. Lumayan ada sebulanan. Jadi dengar terus ngomong sama orang yang bahasa Jawa. Jadi bantu tes. Nah kayak gitu. Coba satu conversation dong Iya kalian dong, iya berdua dong, iya dong. ngomong Jawa. Ini Line paling kita Boleh. conversation loh. lain boleh atau Boleh. bebas mau ngobrol abis ini kemana juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Yang sini kamar ya. Wah, Wah bukan maksudnya setnya yang di kamar. Bukan kita di kamar. orang Jawa engas. Sagapung. Coba. Kalian tahu sagapung enggak? Enggak. Masa sih? Sange gak ketampung. Sange gak tahu Sagapung. Terus kayak muka dia kan kayak senyum-senyum manis. Dia ngomong sange yang tamu. Nanti dia ngomong kayak sagapung kayak sagapung kayak. Gue kira bahasa Iya. Sagapung enggak? Anjay. Oke, silakan. 3, 2, 1 action. Aduh. Kamu dulu kan, kamu tuh paling tuh yang Yang ini yang di sini ya. nek ono. Kowe iki serius ora toh? Ta. lupa kowe. Apa neng jobo, neng jobo. Apa kowe arep ning jobo wae? Nek ono apa-apa rasa nggo jeneng koyo. Iki. Benda tajam. Ya gitu ceritanya. Oh. Apa itu artinya? Artinya apa ya? Lo convincing banget lo jawab. Gitu Iya, jadi malu aja. Aku tuh kayak masih distract sama sagapung tadi. Enggak, Kok lo gue bisa gitu. Sagapung lo yang mengeluarkan, harusnya kita yang ke distract. Kenapa lo yang ke distract? Bener-bener. Distract kan. Menarik ya. Tunggu dulu, ini ntar di filmnya bakal sejawa itu bahasanya. ada bagian yang itu ya deh. Nggak sebanyak itu maksudnya, tapi tetap aksennya tetap Jawa. Oh, ada subtitle nggak kan nanti? Karena yang Ada. kalian Ada, aja ada. berdua aku nggak ngerti artinya apa at all. Gue setuju. Ada. Wah, kalau nggak ada sih the best. Ada ya. banget. Pas bagian bahasa Jawa sih gue yakin ada. Tapi pakai subtitle Rusia. Wah, kayak sorry file buat di Indo nggak ada. Kita pakai file Rusia ya. Jadi di sini tuh rame banget tuh. Indonesia, Inggris, Rusia, Jawa.
sama Malaysia. Jadi ada kayak Pak C. Mau jokes bapak-bapak nggak? Apa? Mau. Coba. Kita tayang di Rusia kan. Heeh. Itu kan judulnya kan Respati kan kalau di luar negeri. Iya. Kalau di Rusia itu bukan Respati. Apa? Rasputin. Usia 21, selera humor 42. Aduh. Pantesan Bisa demo. aja sagapung. Ya menarik kan. Butuh Ya, validasi. Umur 11 tahun kok lo. Iya benar. Pusing gue. Ngomongin mimpi horor. Hmm. Kalau lo berdua, kalian tuh pernah gak sih lo mimpi horor? Terus lo kayak berusaha mengeluarkan diri lo dari mimpi itu, kayak lo ngebangunin diri lo sendiri. Rep-repan gak sih Gen? Bukan, kayak gue tuh pernah gitu loh, soalnya kayak gue mimpi bener-bener dikejar setan. Ini mimpi, bukan rep-repan yang kayak gue sadar gitu. So gue kayak teriak-teriak sendiri kayak enggak, ini tuh cuma mimpi. Bangun. gue Tek, pernah. Oh, pernah. Iya kan, kayak lo ingin mengeluarkan diri lo Iya, iya. gitu. Tapi itu bukan rep-repan kan ya? Bukan, itu Bukan. mimpi. Tapi Kapan kalau pertanian? iya, tapi kalau kayak gitu, kalau lu biarkan si mimpi buruk yang berkelanjutan itu Genus, itu tuh akan jadi rep-repan nantinya karena lu jadi nggak bisa nafas dan nggak berdaya kan? Nah, iya. Iya. Iya, benar, Kak. Jadi Kayak- itu biasa awalnya rep-repan tuh itu. Iya, awalnya Gak mungkin rep-repan. lo gitu langsung kayak gitu nggak. Jadi awalnya tuh si mimpi itu dulu, si mimpi horor yang lo tidak Iya, iya. berdaya. Udah abis itu udah lo nggak napas abis itu. Soalnya gue itu beberapa kali rep-repan, tapi gue kayak belum tidur gitu sebenarnya. Hah? Jadi kayak gue baru mau coba tidur, kan udah merem, tapi tiba-tiba gue kayak anjing gue gak bisa gerak gitu loh. Ih, gue Bukan. pernah juga kayak gitu. Iya. Kayak kecapean gak sih? Enggak ya? Iya kayaknya Nah, kalau rep-repan itu itu ada penjelasan mistisnya. Sebenarnya memang badan kita. penjelasan biologis, Biologis. maksud lo science. Tadi gua apa? Mistis. Nah, tapi ada Sagapung. aku juga dengernya ada dua hal. Pokoknya rep-repan itu entah emang beneran diin setan, mistis, sorry kayak gini. Mistis, atau sensor ya, Cek. atau emang kecapean. Nah, aku tuh pernah diceritain ternyata karena kecapean sama tukang urut ngomongnya. Nah itu benar yang tadi gue bilang. Iya, kayak gitu. Badan tuh kecapean. Jadi sebenarnya cuman kadang-kadang ada rep-repan ya mungkin enggak gini aja deh win-win solution. Memang mungkin sepertinya rep-repan itu ada yang mistis, ada yang kecapean. Kalau dia plus sama mimpi, mungkin itu mistis. Iya gak sih? Kalau yang dia cuman capek doang, lo gak bisa nafas, lo gak bisa gerak, ya itu badan lo kecapean gitu. Oke. Tapi berarti lo berdua udah nonton filmnya? Udah. Gala premier. Oke. kemarin. Coba sebutin masing-masing dari Mika, masing-masing dari Deva, 3 hal yang sudah lo tonton Betul. secara visualnya yang ini tuh menurut kalian spesial dan keren banget supaya orang-orang semua harus nonton. Malah Pencabut Nyawa. Kayak momen apa gitu. Gimana ya biar gak spoiler? Iya gimana ya biar gak spoiler? Takutnya spoiler. Eh, Atau satu aja biar kebanyakan gitu. Satu gue setuju. satu aja ya. Kok satu yang spoiler? Enggak satu maksudnya satu. Kita nyari 3 yang gak spoiler. Mau dikasih kasih satu spoiler. Final Battle. Final Battle. Ending itu lumayan tense-nya. Tensinya rapat banget. Oh, oke. Oh, Deva sama. Setuju. Sama. Kayak good job bro. I feel the same. Ending itu bener-bener karena kan di sini bukan horor juga kan. Di sini ada dramanya, juga ada beat-beat komedi segala macamnya, terus Iya. teknikal yang benar-benar baru dan fresh banget. Buat aku ending itu campur aduk rasanya. Ada yang actionnya, ada yang fighting segala macam, terus ada sedihnya juga. Karena nanti di akhir film kayaknya bakal punya persepsi sendiri deh. Ini nih film apa? Oh, suka banget film yang kayak gitu. Jadi, kayak- iya. Film yang mengundang percakapan gitu. Sesudah nonton. Iya. Dan jangan keluar bioskop sampai benar-benar habis. Iya. Oh, Marvel tah. Aneh banget. Tapi pasti kamu Tiba-tiba mikirnya hijau. pas nonton kayak gitu. Oh gini ya. Aku jadi pengen nonton. Penasaran banget lah. Aku pinter gak sih? Gitu. Buat penasaran mereka tuh gak ya?
Pintar. Enggak, permasalahannya apapun yang kamu lakukan. Aku ketawa senyum. Iya, mic-nya jangan taruh mata. Suaranya jadi nggak masuk. Aku terlalu nyaman di sini. Makanya duitnya blender buat kamu. Hah? Lagi ngeratain foundation cenah. Enggak. Itu ngeliatin ini kan kok mic-nya ke mata ke pipi. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga, Deva dan Mika bareng-bareng kasih rating untuk film ini. Oh my God. Tapi yang real ya, yang benar-benar trustworthy. Silakan ya. 1, 2, 3. 8.5. Berapa lu? 8. Dia nanya. 85. 95. 9585. Jadi pengen nonton. Tanggal Pasti pengen 22 nonton. ya? Udah tayang kemarin. Udah tayang. Ini naikin 23 kan, C? Oh iya ini udah tayang berarti. Oke. Berarti mungkin terakhir nih, mumpung filmnya udah tayang, lo boleh ajak semua orang di Indonesia, di 10 negara untuk nonton film lo dan lo kasih tau betapa spesialnya. Mika bahasa Indonesia, Deva Ni bahasa hao ma. Vietnam. Vietnam ya, Vietnam. Nggak mau. Oke. Ayo Mik. Oke teman-teman, jangan lupa film Malam Cabut Nyawa udah tayang. Kalian harus nonton, sebarkan terus ke siapapun yang kalian kenal. Karena terlepas dari ceritanya bagus, film ini juga akan menjawab semua pertanyaan kalian netizen, bahwa kualitas film horor Indonesia itu yang kalian bilang biasa-biasa dan gitu-gitu aja. Silahkan nonton ini. Saya akan buktikan ini film mahal dan saya berani CGI terbaik di film horor Indonesia. Keren loh. Banyak janji loh di kalimat-kalimat dia. Pede, Iya. ini beneran bagus. Karena kita nonton, awalnya kita belum nonton kan premier Kak. Terus kayak cuma dengar dari cerita-cerita orang, filmnya gila, filmnya bagus. Kalian harus pede, kalian harus pamer. Setelah nonton tambah pengen pamer gua. Oke. Dipamerkan tuh bagus banget. Harusnya kita kemarin kayak gitu juga tuh. Iya. Kita di TV lagi. Panik. Oke, Deva sekarang. Ya, film ini bener kata Mika. Ini ada film yang sangat luar biasa, sangat keren banget, dan ini adalah salah satu film yang semoga bisa membuat perfilman Indonesia lebih levelnya di atas lagi. Mantap. Amin. Tepuk tangan untuk Mika dan Deva. Malam Pencabut Nyawa. Dan karena nempel terus sama Ahquotes, di setiap ending sesi ngobrol-ngobrol itu masing-masing dari kita semua harus memberikan quotes of the day. Nah, silakan dipikirkan. Ih, susah banget. Oke, selalu ini selalu terjadi. Hostnya dulu baru bintang tamunya. Iya. Karena sebelum lawan kayak aduh susah gitu. Julio. Bintang tamu ya. Bintang tamu. Lo dulu. Quotes lah. Quotes ya. Iya. Gak kuat. Bukan dong. Quotes ya. Ingat, sekuat apapun, seserem apapun, semenyenangkan apapun mimpi itu, ujung-ujungnya kamu akan bangun juga. So, get your ass up. Cocok buat alarm. Iya. Wassalam. Genus. Oke, gua. Bermimpilah. Enggak. Bermimpilah yang tinggi dan bangun. Iya, Ma. Bermimpilah yang tinggi, lalu bangun dan wujudkan mimpimu. Mantap. Dengan ditutup dengan yang mulia hari. Jangan lupa merah. Falset. Jangan lupa berak. Oke, Mika. Ini nih. Gak penting kok quotes-nya. Yang penting lo harus kasih aja. Cowoknya meledak aja. Iya. Tetap nongkrong, tetap gaul, Host MTV. tetap nongkrong, tetap gaul, tetap happy. Don't follow your dream, just follow my Instagram Mika Hernian. Don't follow your dream. Enggak, orang pasti lagi nonton kayak, hah, don't follow my dream. Kok bisa?
TikTok dipotong bagian itu doang. Iya. Terus viral Mika membunuh mimpi yang udah. Nah, sekarang Ada Oh, selesai. oke. Selesai. Selesai. Yaudah, Deva, no. Jangan pernah untuk memikirkan hal-hal yang bikin kalian pusing. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari yang paling indah dari sebelumnya. Keren. Ini keren. Ini adalah hari yang paling Keren. Sebenarnya absurd kan ngerti. Pertama kali Sama. Yang penting ujungnya harus indah aja. don't follow your dream. Anjay. Kata gua anjay. Tepuk tangan dong teman-teman. Yeay.